YouTube itu jangan sampai teman-teman nyesel nantinya. Karena apa? Kebanyakan orang-orang yang nikah muda punya anak satu itu pada nyesel semua. Bener-bener nyesel. Halo teman-teman Bisnis Tech, balik lagi sama saya Deborah Priyanita. Kita kali ini mau bahas keuangan tentang porsi keuangan. Nah, porsi keuangan ini penting banget ya buat teman-teman ketahui, karena kebanyakan orang nggak ngerti nih gimana sih kalau kita punya penghasilan, baginya buat kita makan, buat kita bayar angsuran, terus buat kita mungkin hutang, itu nggak ada yang tahu tentang berapa porsinya. Dan itu sebenarnya di dalam rumus keuangan itu udah ada porsinya masing-masing. Jadi kita akan belajar itu, tapi sekarang saya mau jelasin dulu bahwa dalam hidup kita itu ada yang namanya kuadran kehidupan. Ada kuadran kehidupan. Orang itu dalam kuadran kehidupan itu tuh ada yang namanya masa anak-anak. Itu biasanya usia 0 sampai 20 tahun. Itu adalah masa anak-anak. Usia produktif itu adalah 20 sampai 40 tahun. Itu adalah masa produktif kita. Itu adalah ada di kuadran kedua. Kuadran ketiga, teman-teman akan memasuki masa yang tidak produktif, yaitu usia 40 sampai 60 tahun. Itu adalah masa tidak produktif. Tetap bisa kerja tapi kurang ya. Lalu untuk masa yang udah paling akhir nih, masa pensiun, itu adalah 60 sampai 80. Usia harapan hidup orang di Indonesia itu kalau laki-laki ingat ya, 70 tahun, kalau buat yang cewek itu adalah 80 tahun. Jadi teman-teman harus tahu ini dulu. Jadi teman-teman harus paham bahwa setiap kuadran itu kita harus persiapkan dananya. Entah itu tadi masa produktif, nanti masa tidak produktif, dan juga ada masa pensiun. Nah, kenapa porsi keuangan itu penting? Yaitu tadi, karena kita punya beberapa kuadran kehidupan. Kuadran kehidupan ini bakal nentuin tujuan kehidupan kita dan juga tujuan keuangan kita. Semisal nih tadi kalau teman-teman punya porsi keuangan 100%, gajinya tuh dihitung 100% ya. Itu tuh akan dibagi ke dalam beberapa pos. Yang pertama ada yang namanya pos sedekah. Kalau buat teman-teman yang muslim biasanya ada yang namanya infak 2,5%. Kalau teman-teman yang Nasrani itu biasanya 10%. Itu sisihin ya. Bukan sisakan, disisihin. Lalu untuk teman-teman yang berhutang, punya hutang, ini juga ada porsinya. Porsinya berapa? Hutang sehat itu 20%, maksimal adalah 30%. Itu untuk hutang. Lalu untuk investasi itu juga ada porsinya. Minimal adalah 10%. Minimal ya, bukan maksimal. Minimal 10%. Jadi teman-teman harus punya yang namanya investasi. Untuk biaya hidup ini macam-macam, tergantung ya. Jadi kalau teman-teman single, keluarga, punya anak, nanti akan beda-beda. Yang buat single sih paling nggak maksimal tuh 40% dari penghasilan kita. Kalau nanti berkeluarga bisa di 50 atau 60%. Lalu selain itu ada uang untuk proteksi. Nah, proteksi ini juga beda-beda tergantung single atau nanti berkeluarga, bisa mulai dari 5% sampai 10%. Lalu selain itu juga ada yang namanya uang apresiasi diri. Ingat ya, kita juga harus menghargai diri kita karena kita sudah bekerja, jadi ada yang namanya uang apresiasi diri. Berapa sih besarannya? Untuk uang apresiasi diri bisa di angka 5%. Jadi tadi setiap orang akan punya berbeda-beda untuk porsi keuangan tergantung dengan kehidupannya, setiap tahap kehidupan ya. Ada yang single, ada yang nanti berkeluarga, ada yang punya anak, entah itu nanti pensiun balik lagi, itu juga porsinya akan berbeda-beda. Nah, ini saya akan jelaskan nanti beberapa contoh kasus gimana sih ngatur keuangan semisal dengan gaji UMR. Nah, porsi keuangan dengan gaji UMR apakah masih bisa juga nabung? Nanti saya akan kasih contoh perhitungannya. Nah, ini ada teman yang dia belum mulai perencanaan dengan porsi keuangan yang bagus. Karena adanya dia punya porsi hutang yang besar. Jadi, kalau teman-teman itu tadi yang nggak ngerencanain sesuai dengan pos-posnya, dia bakalan kelimpungan karena adanya hutang. Ini teman ini yang tadi saya pernah cerita ada di sesi tentang beli rumah atau sewa, ini juga kasusnya tentang dia nggak bisa bagi porsi keuangan. Jadi dia dia punya rumah, nyicil KPR dari setengah gajinya. Dari setengah gajinya, cicilannya gaji 14 sampai 15 juta, cicilannya 7 juta. Bayangkan teman-teman, 7 juta hidup di Jakarta,
punya istri dan lagi hamil, bakalan teman-teman tahu berapa sih kebutuhan nantinya kalau melahirkan kayak gitu, itu kan bakalan banyak banget. Dan dia nggak perhitungin kalau punya rumah gede dengan cicilan 7 juta itu bakalan banyak expense-nya. Apa aja? Yaitu tadi listrik untuk rumah gede itu nggak murah loh, bisa dia sampai jutaan dalam sebulan. Terus habis itu dia nanti harus bayar renovasi kalau ada bocor atau apa keluaran kan. Kalau nanti dia punya anak, dia belum perhitungkan biaya imunisasi berapa. Sekali suntik itu bisa 1 juta 2 juta loh buat imunisasi aja. Terus belum nanti susu formula, apalagi sekarang ibu-ibu sekarang sukanya sama susu formula yang mahal-mahal. Yang biasanya kalau mahal itu berarti kandungannya lebih bagus, padahal juga belum tentu kayak gitu. Nah itu kadang buat susu for aja bisa habis 1,5 juta sampai 2 juta, belum popoknya. Belum popok ya, popok tuh juga memang ada yang murah, juga ada yang mahal, tapi kan kulit bayi beda-beda ya. Kalau dia biasanya dikasih yang murah, belum tentu dia nyaman, bisa jadi dia malah sakit kayak gitu di pantatnya itu loh, pantatnya sakit. Jadi teman-teman harus benar-benar perhitungan ya dalam keuangan, apalagi kalau menjelang berkeluarga. Kalau masih yang muda-muda benar-benar dipersiapkan, jangan sampai ada kata mumpung masih muda nikmatin hidup, itu jangan sampai teman-teman nyesel nantinya. Karena apa? Kebanyakan orang-orang yang nikah muda punya anak satu itu pada nyesel semua. Bener-bener nyesel, dia dulu liburan, beli sepatu, punya 50 pasang sepatu, terus dia punya cowok-cowok tuh game-game yang mahal-mahal tuh apa ya? Ada yang itu ya dia koleksi miniatur entah mobil atau apa, itu banyak banget, dijualin pun juga mereka sayang gitu loh. Terus banyak koleksi-koleksi yang sebenarnya itu bukan kebutuhan kayak gitu. Boleh sih, tapi ya jangan kebangetan kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar kelola keuangan sesuai dengan porsinya. Banyak orang yang itu tadi setelah menikah punya anak itu goncang semua keuangannya. Goncang kalau mereka nggak benar-benar tata kelola keuangannya bagus, ya itu tadi goncang. Terus ya kalau kayak pengen punya hutang ya itu tadi maksimal 30%. Nah ini aku kemarin ada sharing juga tentang teman berkeluarga. Ini mereka suami istri itu udah perencanaannya bagus banget. Kemarin mereka juga sharing ke aku untuk tata kelola keuangannya gimana ya, pengelolaan keuangan yang baik gimana ya. Jadi mereka itu berdua sama-sama kerja di perbankan, suami istri udah punya 2 anak, mereka beli rumah masih di tengah kota, sanggup dengan gajinya. Lalu si teman ini juga udah mulai persiapan, dia punya yang namanya passive income untuk hari tua. Dia pengen punya kos-kosan. Nah dia itu udah ngatur, jadi setiap akhir tahun dia sama suaminya itu ngelakuin yang namanya evaluasi keuangan. Jadi menarik ya, ada sebuah keluarga itu tuh ada yang si istri nggak tahu pendapatan suaminya berapa. Lalu ada suami istri yang memang sama-sama terbuka sejak awal tentang keuangan. Ada yang memang uangnya masing-masing buat biaya hidup mereka patungan kayak gitu. Untuk kebutuhan keluarga itu juga ada macam-macam, itu memang sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi kalau menikah memang teman-teman harus ada kesepakatan ya gimana ngelola keuangannya bersama. Nah teman saya tadi itu sama suaminya udah sepakat dari awal, mereka benar-benar nata keuangannya dengan bagus kayak gitu. Jadi mereka udah sampai mikirin punya yang namanya passive income untuk dana pensiun mereka. Jadi dana pensiun tuh banyak ya caranya untuk mendapatkan tambahan. Salah satunya itu tadi, dia pengen punya kos-kosan. Dia setiap tahun udah sama suaminya udah mulai ngatur dari sekarang. Usianya masih sekitar 30, berarti pensiun di usia 55, berarti dia masih punya waktu 20 tahun, 25 tahun. Itu masih cukup panjang dan saya yakin mereka masih bisa sih, maksudnya untuk dapetin apa yang mereka pengen. Saya nanti akan bikin perhitungan tentang gimana sih ngatur keuangan untuk budget UMR. Nah teman-teman, ini saya akan jelasin gaji UMR dengan dia yang bisa ngelola keuangan dan dia nggak bisa ngelola keuangan. Ini saya akan jelasin ya untuk contoh pertama yang dia belum bisa ngelola keuangan dengan baik. Jadi ini gaji semisal UMR 2 juta.
Itu kan tadi kalau kita porsi keuangan ada pos-posan. Pos-posnya itu gaji, terus kita nanti ada infak, terus ada investasi, terus kita ada yang namanya hutang, lalu ada biaya hidup, lalu dia punya proteksi, lalu apresiasi diri. Gimana teman-teman yang punya gaji 2 juta kalau dia nggak bisa kelola keuangan baik? Ini 2 juta gaji, dia ada infak sebesar 50.000, 2,5% ya. Lalu dia punya investasi 10% dari 2 juta itu dia ada di 200.000. Nah ini nih, gaji 2 juta kebiasaan pengen punya HP yang harganya belasan juta, cicilannya sebulan 600.000. Kita tahu ya kalau buat hutang itu kalau dia 30%, 20% aja dia 400. Untuk 30 ini sebenarnya kalau HP walaupun dia 600, ini menurut aku konsumtif ya. Ini dia cicilan HP dengan gaji 2 juta itu proporsinya sebenarnya nggak oke ya, karena apa? Konsumtif, hutang bukan produktif, bisa menghasilin lagi. Dia punya cicilan HP sebulannya 600, lalu biaya hidupnya dia sebulan itu 1 juta. Untuk proteksi dia punya 100.000. Lalu uang apresiasi diri kalau dia pengen nantinya jalan-jalan, dia bisa nabung nih setiap bulannya 100.000. Kita hitung ya berapa totalnya. Nah, dia memang kelebihan 50.000, tapi menurut aku ini dia itu udah nggak sehat. Karena apa? Dia nggak bisa kontrol di hutang. Sehat itu ada di 400.000. Semisal memang hutang sehat 400.000 ya, kalau kita pengen beli HP ya disesuaikan dengan pendapatan kita. Jangan maksain keinginan buat dapetin barang sesuatu yang nggak menghasilkan. Mungkin kalau untuk teman-teman yang fotografer atau mungkin dia YouTuber, oke lah dia bisa menghasilkan uang. Tapi kalau itu hanya dipakai fungsinya buat telepon, WA, Instagram, kalau harganya mahal dengan kita malah nambahin hutang dan bebanin keuangan kita, otomatis kan kita jadinya hutang lagi ya. Ini hutang lagi ya, dari 50 itu kelebihan nanti dia bisa jadi pakai kartu kredit. Nah kebanyakan kenapa pakai kartu kredit ya, ini tadi karena dia udah kelebihan dari budget gajinya. Jadi kalau biasanya orang-orang yang pakai kartu kredit itu biasanya pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Ini yang nggak bisa ngatur atau ngelola keuangannya dengan baik dengan gaji UMR. Sebenarnya kalau teman-teman gaji UMR, kalau semisal pos-posnya benar, ini teman-teman bisa tetap jalanin ya. Biaya hidup kalau di Jogja makan berapa sih kita? Sekali makan 10.000 tuh masih masuk loh. Masak sendiri aja sehari bisa 10.000 di Jogja, tapi ya di Jogja. Nggak di Jogja pun, kalau kayak saya dulu pernah di Bandung juga bisa, tapi itu udah lama, tahun 2010. 2010 itu dulu masih bisa kalau masak sendiri. Tapi kalau semisal pengen nanti weekend pengen makan di luar boleh, tapi jangan tiap hari makan di luar. Teman-teman bisa mulai masak kayak gitu. Nah ini adalah contoh yang nggak bisa ngatur keuangan dengan gaji UMR. Nah ini saya akan kasih contoh yang dia bisa ngelola keuangan walaupun gajinya UMR. Contoh 2, gaji UMR 2 juta. Nah, di sini tadi gaji, kita perhitungannya ada gaji, lalu di sini ada yang pertama kita ada infak. Yang kedua kita di sini ada investasi. Ingat ya,
yang namanya infak, investasi itu disisihin, bukan disisakan. Jadi kalau teman-teman mau investasi itu disisihin tuh di depan, dipotongnya, jangan di belakang. Biasanya kalau di belakang bakalan tetap gak ada duitnya. Lalu ada yang namanya hutang, ada biaya hidup, ada yang namanya proteksi, dan juga ada yang namanya apresiasi diri. Jadi kalau semisal gaji 2 juta, dia bisa kelola keuangan dengan baik, dia infak tadi 50.000, investasi dia 10% aja, minimal 10%, mau gaji berapapun. Kalau semisal ini tetap dijalanin 10%, itu kedepannya teman-teman bakalan hidupnya itu juga enak. Lalu hutang tadi dia ada di angka 400.000. Lalu biaya hidupnya dia di 1 juta 50 ya. Sebenarnya kalau mepet lagi teman-teman bisa hemat lagi di 80%, itu juga bisa. Lalu dia punya proteksi, entah itu BPJS, asuransi mandiri atau dari kantor, itu boleh ya, pilihan masing-masing ya. Lalu ada yang namanya uang apresiasi diri, itu juga bisa ini buat nanti kalau teman-teman pengen jalan-jalan, nabung, jangan berhutang dari kayak pay letter atau mungkin kartu kredit. Jadi kita bikin lebih happy. Jadi kalau teman-teman ini ditotalin, ini pengeluarannya dia ini sebulan bisa di 1.850.000. Nah, masih ada sisa kan 150. Ini teman-teman bisa masukin ke investasi. Investasi di sini berarti tambah 150.000. Nah, ini teman-teman, ini kalau yang punya rumah di Jogja, semisal ya UMR gaji 2 juta, ini teman-teman bisa pakai perhitungan ini. Jadi teman-teman benar-benar sekarang memang teman-teman sekarang susah-susah dulu nggak apa-apa, tapi setidaknya besok kita di hari tua itu nggak jadi beban buat anak-anak kita. Ada ya, nanti saya akan bahas masalah tentang generasi sandwich. Nah, generasi sandwich itu apa ya? Itu nanti saya akan bahas di belakang. Bisa jadi kita itu akan jadi beban buat anak-anak kita yang udah punya keluarga. Jadi kalau semisal teman-teman saat ini masih muda, ya ini tadi persiapin keuangan dengan baik. Benar-benar susah-susah sekarang nggak masalah, jangan sampai teman-teman yang dulunya senang-senang, yang lainnya teman-teman udah punya aset tapi teman-teman belum punya apa-apa. Karena ya itu tadi, teman-teman jalan-jalan, lebih suka beli barang-barang branded, suka beli sepatu, tas, baju, semuanya yang sebenarnya itu adalah nggak penting-penting banget kayak gitu. Bukannya nggak penting banget ya, tergantung kebutuhan ya, kan setiap orang beda. Kalau dia public figure mungkin oke lah, butuh tas, baju itu oke. Cuman kalau kita yang biasa, jangan boros di hal-hal yang konsumtif. Itu sih sharing dari saya tentang pengelolaan keuangan untuk gaji UMR, dan ini bisa diterapin untuk gaji berapapun. Sebisa mungkin digedein di mana? Di investasi. Ini nanti kebutuhannya banyak ya, dan ini nanti nyabangnya banyak. Kalau udah berkeluarga nanti dana pendidikan, belum nanti dana pensiun, banyak banget. Dan nggak bisa semuanya dipersiapin pas nanti mau deketin pensiun, nanti kelabakan. Itu dulu sharing dari saya tentang pengelolaan keuangan. Semoga berguna buat teman-teman semua. Mulai atur keuangan dari sekarang sedini mungkin agar teman-teman di hari tua bisa hidup bahagia. Terima kasih.